Mengapa Malaysia dapat menjadi negara yang lebih maju dari Indonesia? Harus kita akui bahwa ekonomi Malaysia memang lebih dulu maju dari Indonesia. Mengapa Malaysia dapat menjadi negara yang lebih maju dari Indonesia? Secara kondisi geografis, Malaysia jauh lebih simpel daripada Indonesia. Negara ini praktis hanya terdiri dari dua, Semenanjung Malaka dan Borneo Utara. Mengintegrasikan Malaysia dari ujung ke ujung jauh lebih mudah daripada mengintegrasikan dari Sabang sampai ke Merauke. Membuat harga BBM dan kebutuhan pokok di Kuala Lumpur sama seperti di Kuching jauh lebih mudah daripada menerapkannya untuk Jakarta dan Kabupaten Jayawijaya. Indonesia terdiri dari puluhan ribu pulau yang memiliki kondisi alam, kadar kesuburan, dan kekayaan alam yang berbeda-beda, dari yang subur seperti Jawa sampai yang tandus seperti NTT, dari yang savana seperti Sumba sampai hutan rimba seperti Papua. Satu negara yang lebih terintegrasi dengan infrastruktur lebih mudah untuk maju ekonominya dan mudah distribusi kekayaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa harus banyak alasan ketika dibandingkan dengan negara tetangga kita yaitu Malaysia yang sangat maju? Kenapa harus banyak alasan? Alasan negara Indonesia sangat luas. Jadi kalau dibandingkan dengan Malaysia, Singapura, dan juga negara Asia Tenggara lainnya itu tidak sebanding. Oke, kalau seperti itu, di sini saya sebagai seorang netizen juga berhak berbicara. Kenapa Cina lebih maju? Kenapa negara kita tidak bisa seperti Cina? Cina juga merupakan salah satu negara yang luas, jumlah penduduk yang begitu sangat banyak, tapi negara mereka begitu sangat maju karena hukum di sana begitu sangat ditegakkan, apalagi untuk pelaku yang suka korupsi. Dibandingkan di negara kita, kalau ketahuan korupsi justru yang memberitakan tersebut akan dihujat, bahkan juga sering diancam. Ini kan sesuatu pernyataan yang lucu yang ada di negara kita. Mau sampai kapan kalau di negara kita dihuni oleh individu-individu pejabat yang suka korupsi yang merugikan negara, sehingga negara kita sulit untuk menjadi sebuah negara yang maju. Bahkan mungkin kita juga akan tertinggal jauh dari Vietnam. Apalagi saat ini Vietnam begitu sangat-sangat luar biasa di dalam kemajuan ekonominya. Pertaniannya juga luar biasa. Industri otomotifnya juga luar biasa. Sedangkan di negara kita menjadi tingkat pengangguran tertinggi di Asia Tenggara. Juara satu pengangguran. Tapi yang buat saya kesal kadang-kadang kita ini sering dibagikan atau dikasih berita yang gula-gula. Intinya beritanya itu manis-manis semua. Seolah-olah di negara kita tidak ada masalah. Seolah-olah di negara kita itu merupakan salah satu negara yang kaya, makmur, sumber daya alamnya. Iya, Indonesia memang sumber daya alamnya begitu sangat melimpah. Tetapi sumber daya manusianya melemah. Sehingga kita tertinggal jauh dari negara tetangga lainnya. Sistem pendidikan kita juga perlu diperbaiki. Kemudian sistem kesehatan yang ada di negara kita juga perlu diperhatikan. Ini merupakan salah satu aspirasi dari suara rakyat kecil yang menginginkan negaranya untuk maju seperti negara Asia Tenggara lainnya, seperti Singapura, Brunei, dan juga Malaysia. Kalau negara tetangga kita bisa, harusnya Indonesia lebih bisa. Apalagi Indonesia ini kan merupakan salah satu negara yang paling terbesar di Asia Tenggara. Harusnya bisa memberikan contoh terbaik untuk negara tetangga lainnya. Oke teman-teman, di sini saya juga ingin mereaksi sebuah video yang kadang-kadang video tersebut kurang tepat dalam pemberitaan. Karena saya ini orangnya suka itu ya, istilahnya suka membetulkan perkara yang tidak betul supaya teman-teman juga tidak salah paham dengan isi berita tersebut. Sebab sekarang banyak media sosial yang membuat berita-berita kadang-kadang tidak sesuai fakta
demi hanya untuk mencari penonton banyak. Ini sangat berbahaya dan tentunya ini merupakan suatu berita yang sangat bohong. Oke, langsung kita reaction video berikutnya. Harus kita akui bahwa ekonomi Malaysia memang lebih dulu maju dari Indonesia. Hal itu dikarenakan banyak faktor, karena Indonesia yang jauh lebih besar dan juga Indonesia populasinya jauh lebih banyak. Membangun Malaysia ibarat membangun satu provinsi di Indonesia. Selain itu, juga proses pembentukan negara bangsa Indonesia yang memerlukan waktu yang sangat lama, Indonesia sempat mengalami masa-masa yang sulit. Mulai dari perang kemerdekaan, pergolakan politik tahun 1960-an, runtuhnya Orde Lama, Perang Saudara hingga runtuhnya pemerintahan Orde Baru, munculnya gelombang reformasi, dan Perang Saudara lagi dari tahun 1990 hingga 2003. Di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono itu awal kebangkitan Indonesia, itu pun masih kurang. Setelah itu di masa Presiden Jokowi yang benar-benar full pembangunan. Namun Malaysia justru berbeda, pembangunan ekonomi mereka dimulai sejak zaman Inggris berkuasa di Malaysia. Pergolakan politik di Malaysia hanya terjadi di masa darurat dan kerusuhan tahun 1960-an. Nah, dengan banyaknya konflik yang tidak berkesudahan di Indonesia, konsep kebangsaan Indonesia semakin teruji. Elemen penting Indonesia, seperti Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan bahasa Indonesia diuji dengan kerasnya perpecahan di Indonesia. Banyak ahli yang memprediksi bahwa Indonesia akan bubar karena terlalu besar dan terlalu banyak suku bangsa yang berbeda. Bahkan masa reformasi tahun 1998 para pengamat luar negeri memprediksi Indonesia akan bubar. Hal itu dikarenakan runtuhnya pemerintahan Orde Baru, namun dengan adanya Pancasila dan bahasa Indonesia justru menjadikan Indonesia semakin kuat dan kokoh. Pembangunan ekonomi di Indonesia dan Malaysia juga berbeda. Malaysia mengandalkan sektor jasa. Hal inilah yang menyebabkan bahasa Melayu tidak laku. Orang Malaysia lebih suka berbahasa Inggris sejak zaman penjajahan hingga sekarang. Mereka lebih suka berbahasa Inggris karena bahasa Inggris digunakan dalam bisnis dan juga dunia kerja di Malaysia. Di Indonesia tidak semua peran menggunakan bahasa Inggris. Di Indonesia tidak perlu bisa berbahasa Inggris bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Hal inilah yang menjadikan bahasa Indonesia sukses menjadi bahasa pemersatu. Nah, jika pembangunan di Indonesia berkelanjutan hingga presiden selanjutnya, Malaysia tidak akan bisa mengejar Indonesia. Pembangunan kereta cepat Indonesia sudah ada, sedangkan Malaysia belum ada. Hal ini membuktikan Indonesia akan melaju, dan pembangunan kereta cepat ini bukan untuk sombong dan gagah-gagahan. Pembangunan kereta cepat di Indonesia, karena rakyat membutuhkan transportasi umum yang lebih cepat dan efisien. Selain itu juga karena Indonesia punya industri kereta api, adanya pembangunan kereta cepat untuk transfer teknologi. Buktinya sejak 2019 PT Inka mulai mengembangkan kereta cepat. Bahkan mungkin perpanjangan jalur sampai ke timur Pulau Jawa dan barat Pulau Jawa ada kemungkinan sudah menggunakan kereta cepat buatan anak bangsa. Jadi kesombongan kaum Melayu Malaysia terbantahkan dengan fakta dan kerja keras pemerintah Indonesia. 10 tahun ke depan Malaysia akan ditinggal Indonesia, kita lihat saja nanti. Indonesia baru 10 tahun dibangun, Bank Indonesia sudah memprediksi di tahun 2030, PDB Indonesia mencapai 3 triliun rupiah. Bahkan Bank Dunia juga memprediksi PDB Indonesia mencapai 5,1 triliun rupiah di tahun 2030. Sementara pendapatan per kapita Indonesia di tahun 2030 mencapai 10.000 dolar Amerika Serikat atau 150 juta lebih. Itu hasil kerja keras Presiden Jokowi yang kita akan nikmati di tahun 2030, insya Allah. Apalagi kalau presiden selanjutnya jauh lebih baik atau setidaknya sama dengan Presiden Jokowi cara mereka bekerja. Mimin jamin pendapatan per kapita Indonesia akan lebih dari 150 juta di tahun 2030 nanti. Nah, berita-berita seperti inilah yang sering membuat kekeliruan berita yang sebenarnya. Kok bisa-bisanya dari pembahasan ekonomi langsung beralih ke pembahasan bahasa? Apa hubungannya bahasa dengan ekonomi? Jelas-jelas itu sudah sangat jauh berbeda ya. Dan ini sangat disayangkan untuk orang-orang yang suka membuat video yang tidak tepat. Justru berita-berita seperti ini menimbulkan kesalahpahaman. Pada faktanya kita bisa melihat sendiri kan, angka tingkat pengangguran di Indonesia sangat tinggi. Kereta cepat rugi triliunan rupiah. Sudah diberitakan di media sosial, sudah diberitakan di TV nasional. LRT juga sepi,
karena pembangunan tersebut tidak sesuai tepat sasaran. Dan itu juga sudah mendapat reaksi dari netizen. Kereta cepat rugi, LRT sepi. Kok bisa-bisanya kadang-kadang membuat video tidak sesuai pernyataan. Ini yang sangat disayangkan. Kemudian seolah-olah kita ini tidak mau terima kenyataan dan fakta bahwa negara tetangga kita itu lebih maju. Perlu diketahui, infrastruktur yang ada di Malaysia itu jauh lebih maju loh dibandingkan di negara kita. Mereka itu sudah punya lebih dulu LRT, MRT itu sudah dibangun di Malaysia sejak pada zaman dahulu. Sedangkan di negara kita kan baru-baru ini. Jadi kita nggak perlu sombong. Belum apa-apa kita sudah sombong. Inilah yang membuat negara kita sulit untuk maju ke hadapan. Jadi apapun yang terjadi di negara kita, cukup kita berproses dan tidak perlu sombong dan tidak perlu menyombongkan diri. Seolah-olah negara kita yang paling termaju di Asia Tenggara. Pada faktanya kita ini kalah dengan Singapura, kalah dengan Brunei, dari segi fasilitas pembangunan, dari segi hal-hal lainnya. Perlu diakui, ya memang kalau dibandingkan dengan negara kecil memang tidak sebanding, tapi faktanya kita harus lebih banyak belajar dari negara lain, jangan menyombongkan diri. Kemudian soal problem negara Indonesia setelah kemerdekaan mengalami masa-masa problem yang luar biasa, sebenarnya sama, setiap negara juga mempunyai hal seperti itu. Jadi tidak ada alasan, ya kan, tidak ada alasan untuk membandingkan sesuatu yang kiranya negara tetangga kita lebih baik, ya udah, cukup kita akui bahwa negara tetangga kita lebih baik dibandingkan negara kita sendiri. Kalau dari segi pendapat saya, sistem pemerintahannya yang ada di negara kita itu hukumnya begitu sangat lemah bagi yang melakukan tindak salah atau yang bagi melakukan korupsi. Saya menyuarakan hal ini bukan berarti saya memuji negara tetangga, saya membela negara tetangga, bukan ya. Tapi ini merupakan salah satu aspirasi suara saya untuk menyuarakan terkait apa yang terjadi di Indonesia. Harusnya problem-problem masalah besar seperti korupsi itu harus benar-benar mendapat hukuman yang seberat-berat mungkin, sehingga orang-orang yang melakukan tindak kejahatan korupsi ini takut untuk mengulanginya kembali, takut untuk tidak berbuat korupsi. Namun anehnya, hukum di negara kita bagi orang-orang yang melakukan kejahatan luar biasa, melakukan korupsi ini, hukumnya sangat lemah sekali. Hal ini sangat disayangkan ya. Kemarin saya juga menonton beberapa video orang-orang yang terkena kasus korupsi. Hukumannya itu enggak sebanding ya dengan perbuatannya. Justru begitu sangat diringankan. Oke, cukup sekian. Itu saja pendapat saya terkait negara Indonesia, negara tercinta saya. Ini merupakan salah satu pendapat ya, kritikan. Bukan saya tidak cinta kepada negara saya. Saya cinta dan saya sangat sayang dengan negara saya. Kalau mau Indonesia menjadi emas di tahun 2045, harusnya pihak-pihak yang terkait seperti masyarakatnya dan juga pemerintahannya, mari kita bergerak membangun bersama-sama untuk menuju Indonesia menjadi sebuah negara yang maju. Dan pihak pemerintah juga harus memberikan solusi yang terbaik untuk para pengangguran. Bagaimana caranya mengatasi pengangguran di Indonesia supaya tidak menjadi juara nomor 1 di Asia Tenggara tingkat penganggurannya. Kalau ada yang bilang Malaysia siap-siap ditinggalkan Indonesia, saya rasa janganlah membuat perkataan seperti itu, janganlah membuat video seperti itu, janganlah sombong dan kemudian TKI siap-siap pulang ke Indonesia. Di Indonesia sendiri saja tingkat penganggurannya banyak. Kok bisa-bisanya membuat video seperti itu? Hal ini sungguh sangat disayangkan. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.